Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Izinkan saya, Tugiman, saya guru SMP Tahfidku, CGP Angkatan ke-9, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada modul ini, yang sudah dipelajari ada 5 poin. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Adapun yang pertama, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin kebajikan universal dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah atau dengan kesadaran murid dari intrinsiknya. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat yang diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah atau di kelas pembelajaran. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi yang kelima. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdiri dari 3 bagian, 3 proses. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keterkaitan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu bahwa disiplin positif ikut mendukung tercapainya tujuan pembelajaran atau pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodrat alam, kodrat zaman, agar menjadi manusia seutuhnya yang bahagia di masyarakat. Selain itu di modul 1.2, yaitu seorang guru harapannya memiliki nilai-nilai 5 nilai, yaitu yang pertama berpusat pada murid, kreatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Sedangkan modul 1.3 yaitu berisi bagaimana kita menjadi guru yang visioner untuk mencapai visi sekolah. Maka setiap guru bisa membuat kalimat prakarsa perubahan, visi pribadi, di mana dijabarkan dengan inquiry apresiatif Bagja dalam penjelasan kalimat prakarsanya, pelaksanaannya tersebut. Sehingga dengan budaya positif, kemudian guru yang visioner, memiliki nilai-nilai pada guru penggerak, kemudian diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari kita ciptakan budaya positif di kelas kita, di sekolah kita masing-masing, agar tujuan pendidikan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian ada beberapa poin pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi,
hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jadi menarik untuk Anda dan di luar dugaannya. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, maka saya menyadari bahwa semua konsep tersebut sangat penting dan harus dikuasai, dipahami, dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Tentunya kita melaksanakan dalam kelas kita masing-masing. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari tentang segitiga restitusi. Ada 3 proses, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalimat pertanyaan yang digunakan dalam segitiga restitusi sangat menarik. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, yang indah, sesuai dengan proses bagian-bagian masing-masing. Selama ini saya masih belum melakukan semua sesuai urutan segitiga restitusi. Semoga kedepannya terbiasa menggunakan segitiga restitusi di kelas dan sekolah sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang B, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.4, budaya positif, saya mulai memahami posisi kontrol yang sering saya lakukan sebagai guru, yaitu penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan seharusnya kita berusaha untuk menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan ya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dalam menyelesaikan permasalahan murid atau pembelajaran di kelas atau di sekolah. Yang C, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah setelah kemarin belajar. Sebagai contoh, kemarin ada 2 kasus, salah satunya adalah saya menghadapi seorang murid yang bermain mainan mobil Hot Wheels ketika pembelajaran. Kemudian ada laporan dari wali bahwa anaknya sampai keluar uang jutaan rupiah untuk membeli mainan tersebut. Kemudian saya mencoba menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas atau sekolah. Nanti membuat kesepakatan-kesepakatan. Dari tindakan yang dilakukan, siswa menjadi lebih nyaman, lebih paham kesalahan, sadar, dan menyepakati membuat kesepakatan bersama hal yang harus dilakukan berdasar kejadian yang sudah dilakukan. Yang D, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya senang, dapat ilmu baru, bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Melakukan penanganan yang baik terhadap segala hal permasalahan yang ada di kelas dan sekolah. Tentunya dengan segitiga restitusi dan harapannya berperan sebagai seorang manajer. Yang E, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah guru seharusnya memahami dengan baik segitiga restitusi agar tepat dalam melakukan tindakan dan tidak salah memposisikan diri kepada anak atau murid. Sehingga anak atau murid menjadi sadar dan termotivasi untuk berubah ke hal yang positif atau budaya positif. Yang F, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul budaya positif ini, posisi kontrol yang saya lakukan masih banyak sebagai penghukum, pemantau, dan membuat merasa bersalah. Karena harus memberikan hukuman, konsekuensi saat berbuat kesalahan sesuai peraturan. Namun setelah
mempelajari modul 1.4 ini budaya positif, saya mulai berusaha menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid, motivasi intrinsiknya. Yang G, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, hanya belum tahu namanya dan tidak semua tahapan proses dilalui segitiga restitusi ini. Hanya sebagian saja pernah, yaitu misalkan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan seperti apa alasan melakukan hal tersebut, kamu tahu peraturannya kan, dan seterusnya. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan semua terpotong, tidak runtut lengkap sesuai aturan proses segitiga restitusi. Yang H, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan murid, guru lain, wali murid, kepala sekolah, masyarakat, lembaga lain. Karena budaya positif ini tidak akan dapat dicapai tanpa kerjasama dengan orang lain. Tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tapi juga di rumah, di masyarakat juga harus dilaksanakan budaya positif. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat murid berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Kemudian memahami dengan baik bagaimana penerapan segitiga restitusi yang benar, sehingga tidak ada miskonsepsi dan penerapannya ketika di kelas atau di sekolah. Demikian modul 1.4 budaya positif yang sudah saya susun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak. Saya Tugiman dari SMP Tafidku CGP Angkatan 9 ingin menyampaikan rancangan tindak lanjut untuk aksi nyata yaitu pada modul budaya positif. Judulnya adalah budaya positif, nama saya Tugiman. Kemudian latar belakangnya adalah bahwa budaya positif sangat diperlukan di sekolah untuk mendukung pelaksanaan KPM yang berkualitas. Untuk mewujudkan budaya positif, diperlukan peran guru, kepala sekolah, murid, wali, dan masyarakat. Tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh guru atau kepala sekolah. Kita sudah belajar tentang bagaimana mewujudkan budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Harapannya seluruh warga sekolah mampu memahami semua yang telah kita pelajari untuk kemudian dapat melakukan budaya positif di kelas dan sekolah. Saya hendak melakukan aksi nyata dengan mengadakan agenda di sekolah, yaitu menularkan ilmu bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan sekolah, khususnya dalam kelas ya, pembelajaran, dengan bagikan praktik baik, maka saya berkeyakinan ilmu akan bertambah, paham, dan semoga dapat mensupport sekolah dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah, sehingga dapat melaksanakan KPM kondusif dan berkualitas. Sehingga tujuan visi sekolah akan dapat tercapai. Dan tujuan pendidikan sesuai filosofi Gajah Dewantara, filosofi pembelajaran menurut Gajah Dewantara akan dapat terlaksana di sekolah. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kelas, penulis, untuk sekolah dan pemirsa pada umumnya. Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kolaborasi antar guru dan melibatkan murid dalam kegiatan menentukan keyakinan kelas budaya positif. Berbagi praktik baik yang sudah dipelajari kepada teman, guru tentang jawab. Kemudian meningkatkan rasa saling menghargai toleransi antar murid, jadi murid akan dilibatkan. Meningkatkan rasa tanggung jawab murid dalam tindakan yang dilakukan, meningkatkan motivasi intrinsik murid dalam belajar, mewujudkan lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif dalam pembelajaran. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan, persiapan yaitu tanggal 19 sampai 20 Oktober adalah
persiapan, yaitu mempelajari konsep, membuat materinya, memantapkan ya, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian izin atasan dan undangan ke teman, termasuk juga anggaran jika diperlukan. Kemudian pelaksanaan tanggal 24 Oktober 2023 jam 1 sampai setengah 3, guru nanti ketika pelaksanaan akan ada tugas dan nanti kolaborasi dengan murid setelah acara itu. Itu mengadakan forum diskusi di kelas, menentukan keyakinan kelas bersama-sama, mendorong agar murid aktif dalam penyusunan keyakinan kelas. Guru juga ada tugas pemasangan nanti, hasilnya akan dipasang di kelas, melakukan dokumentasi kegiatan, nanti dikumpulkan, kemudian melibatkan murid dalam proses pemasangan dokumentasian keyakinan kelas yang disusun. Yang ketiga, pemantauan, yaitu tanggal 25 sampai 28 Oktober 2023, mendorong guru dan murid untuk melaksanakan kesepakatan keyakinan kelas, memantau, memberikan umpan balik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan kelas. Dan terakhir yang keempat, yaitu refleksi dan laporan, melakukan forum refleksi bersama untuk evaluasi yang sudah dilaksanakan, melaporkan hasil-hasil temuan di pelaksanaan, dan menyusun laporan serta dokumentasinya nanti dikumpulkan. Tolak ukurnya adalah partisipasi murid dalam kegiatan pembelajaran, termasuk partisipasi guru, perbaikan interaksi sosial antar murid, kemudian meningkatkan motivasi intrinsik murid, dan penurunan konflik di tingkah laku yang negatif di kelas, peningkatan kualitas hubungan antar guru dan murid. Yang terakhir, dukungan yang dibutuhkan adalah alat dan bahan, yaitu laptop, iPad, smart TV, ruangan, koneksi internet, dan lainnya. Tenaga, yaitu kolaborasi dengan teman lain untuk berbagi, kolaborasi dengan murid untuk menentukan keyakinan kelas. Demikian rencana aksi nyata pada modul 1 tempat ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.